penjelasan di antara surat Al-Quran ini, yaitu surat Abasa. Pada kesempatan kali ini kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, petunjuk, inayah, pertolongan dan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehat wal afiah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi mengkaji, mentadabburi surat di antara surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Abasa. Surat Abasa yang artinya bermuka masam. Abasa, surat ke-80, terdiri dari 42 ayat dan Makkiyah. Mari kita paparkan penjelasan di antara surat Al-Quran ini, yaitu surat Abasa. Pada kesempatan kali ini kita membahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 adalah tentang kisah seorang sahabat yang buta yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal agama dan teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berpaling darinya. Baik ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas, tadabburi ayat-ayat di dalam surat Abasa ayat 1 sampai dengan 16. Sebagai pengantar, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan, yaitu bukan hanya seorang dari ulama tafsir menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari sedang berbicara dengan salah seorang pembesar Quraisy yang beliau sangat menginginkan dia masuk Islam. Ketika beliau Nabi Muhammad SAW sedang berbicara dengan suara yang perlahan dengan orang Quraisy itu, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, salah seorang yang telah masuk Islam sejak lama. Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu dengan pertanyaan yang mendesak, dan Nabi SAW saat itu sangat menginginkan andai kata Ibnu Ummi Maktum diam dan tidak mengganggunya, agar beliau dapat berbicara dengan tamunya yang dari Quraisy itu, karena beliau sangat menginginkannya mendapat hidayah.
Untuk itulah maka beliau bermuka masam terhadap Ibnu Ummi Maktum dan memalingkan wajah beliau darinya, serta hanya melayani tamunya yang dari Quraisy. Itu maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, yakni menginginkan agar dirinya suci dan bersih dari segala dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya, yaitu memperoleh pelajaran untuk dirinya sehingga ia menahan dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Adapun orang yang serba cukup, maka kamu melayaninya dengan harapan dia mendapat petunjuk darimu. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu tidak akan bertanggung jawab mengenainya bila dia tidak mau membersihkan dirinya atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan sengaja datang kepadamu untuk mendapat petunjuk dari pengarahanmu kepadanya. Fa anta annu talaha, maka kamu mengabaikannya. Maksudnya kamu acuhkan dia. Dan setelah kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk tidak boleh mengkhususkan peringatan terhadap seseorang secara tertentu, melainkan harus menyamakan di antara semuanya. Dalam hal ini tidak dibedakan antara orang yang mulia dan orang yang lemah, orang yang miskin dan orang yang kaya, orang merdeka dan budak belian, laki-laki dan wanita, serta anak-anak dan orang dewasa. Kemudian Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Keputusan yang ditetapkannya penuh dengan kebijaksanaan dan mempunyai alasan yang sangat kuat. Al-Hafidh Abu Ya'la mengatakan di dalam kitab Musnadnya, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Qatadah dari Anas radhiyallahu an, yang mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang berbicara dengan Ubay ibnu Khalaf. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Maka sesudah peristiwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menghormatinya. Qatadah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa ia melihat Ibnu Ummi Maktum dalam perang Qadisiyah.
memakai baju besi, sedangkan di tangannya terpegang bendera berwarna hitam. Abu Ya'la dan Ibnu Jubair mengatakan, Abu Ya'la dan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibnu Yahya al-Umawi telah menceritakan kepadaku ayahku yang mengatakan bahwa berikut ini adalah hadis yang diceritakan kepada kami dari Hisham Ibnu Urwah dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahwa ayat ini, yaitu firman-Nya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang tunanetra. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Berilah aku petunjuk." Sedangkan saat itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang lelaki dari kalangan pembesar kaum musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan melayani lelaki musyrik itu seraya bersabda, "Bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang aku katakan ini? Apakah berkesan?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Maka berkenaan dengan peristiwa inilah ayat berikut diturunkan, yaitu firman-Nya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini dari Sa'id Ibnu Yahya al-Umawi dengan sanad yang semisal. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan bahwa sebagian dari mereka ada yang meriwayatkan dari Hisham Ibnu Urwah dari ayahnya yang mengatakan bahwa surat Abasa diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum, tetapi dalam sanad ini tidak disebutkan dari Aisyah. Menurut Ibnu Katsir, memang demikianlah yang terdapat di dalam kitab Muwatta. Kemudian Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim juga telah meriwayatkan melalui jalur Al-Aufi dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firman-Nya dalam surat Abasa ayat 1 sampai dengan ayat 2. Masyarul muslimin rahimakumullah, ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Mansur Ar-Ramadi, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Saleh, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab yang mengatakan bahwa Salim Ibnu Abdullah telah meriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sungguhnya Bilal azan di malam hari, maka makan dan minumlah kamu hingga kamu mendengar seruan azan Ibnu Ummi Maktum. Dia adalah seorang tunanetra yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Abasa ayat 1 dan 2. Tersebutlah pula bahwa dia menjadi juru azan bersama Bilal." Salim melanjutkan bahwa Ibnu Ummi Maktum adalah seorang tunanetra, maka dia belum menyerukan suara azannya sebelum orang-orang berkata kepadanya saat mereka melihat cahaya fajar subuh, "Azanlah." Hal yang sama telah disebutkan oleh Urwah Ibnu Zubair, Mujahid, Abu Malik, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ibnu Zaid dan lainnya. Dan selain mereka yang bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum. Menurut pendapat yang terkenal, nama aslinya adalah Abdullah, dan menurut pendapat yang lainnya yaitu Amr. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Baik ikhwah fillah, kita lanjutkan ayat yang ke-11-nya dalam surat Abasa. Kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian, sungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Artinya surat ini atau perintah menyamakan semua orang dalam menyampaikan pengetahuan, tidak dibedakan antara orang yang terhormat dan orang biasa dari kalangan mereka yang menginginkannya.
Qatadah dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, yakni sekali-kali jangan demikian, sungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Maksudnya barang siapa yang menghendaki ia dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Dapat pula ditakwilkan bahwa dhamir yang ada merujuk kepada wahyu karena konteks pembicaraan berkaitan dengannya. Fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, yaitu surat ini atau pelajaran ini kedua-duanya saling berkaitan, bahkan Al-Quran seluruhnya. Fi suhufim mukarramah, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yakni diagungkan dan dimuliakan. Marfu'ah, yang ditinggikan, artinya mempunyai kedudukan yang tinggi. Mutahharah, lagi disucikan, yaitu disucikan dari hal yang kotor, penambahan dan pengurangan. Bi aidi sabarah, di tangan para penulis. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dhahhak, dan Ibnu Zaid, yang dimaksud adalah para malaikat. Wahab Ibnu Munabbih mengatakan bahwa mereka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qatadah mengatakan mereka adalah para ahli qurra. Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa safara dengan bahasa Nabtiyah, kalau bahasa Arabnya berarti para ahli qurra. Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat yang sahih ialah yang mengatakan bahwa safara adalah para malaikat yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan termasuk ke dalam pengertian ini dikatakan safir, yang artinya orang yang menghubungkan di antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk tujuan perdamaian dan kebaikan, ya. Dan termasuk ke dalam pengertian ini dikatakan safir, yang artinya orang yang menghubungkan di antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk tujuan perdamaian dan kebaikan. Hal yang sama dikatakan oleh salah seorang penyair dalam salah satu bait syairnya, wa ma ada'us sifarah baina qaumi wa ma amshi bi ghishin in masyaitu. Aku belum pernah mengabaikan perantara juru runding di antara kaumku, dan aku belum pernah berjalan ke sana kemari untuk tujuan menipu. Tujuan menipu. Imam Bukhari mengatakan bahwa sabara adalah para malaikat yang menjadi duta perdamaian di antara mereka. Di sini malaikat yang menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikannya kepada Rasul yang bersangkutan diserupakan dengan duta yang mendamaikan di antara kaum yang berselisih. Kiramin bararah, yang mulia lagi berbakti, yakni rupa mereka mulia, baik lagi terhormat, dan akhlak serta sepak terjang mereka berbakti, suci dan sempurna. Maka berangkat dari pengertian ini, orang yang hafal Quran dianjurkan berada dalam jalan yang lurus dan benar dalam semua perbuatan dan ucapannya. Ya, qala al-Imam Ahmad haddatsana Ismail haddatsana Hisham an Qatadah an Zurarah ibn Aufa an Sa'd bin Hisham an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as sabaratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Qatadah, dari Zurarah ibnu Aufa, dari Sa'id ibnu Hisham, dari ayahnya dari Aisyah radhiyallahu anha,
yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia pandai membacanya, kelak akan dihimpunkan bersama-sama dengan para malaikat sabarah yang mulia lagi berbakti. Adapun orang yang membacanya sedangkan dia melakukannya dengan berat, baginya 2 pahala. Jamaah mengetengahkan hadis ini melalui jalur Qatadah dengan sanad yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.